jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tadi malam? Semoga bisa tidur nyenyak. Pagi ini bangun dalam keadaan tubuh yang lebih sehat dan kuat. Mari Ibu, Bapak, Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita datang pada Tuhan dalam doa pagi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami tadi malam. Dan pada saat ini kami sebelum melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendasari dengan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Silakan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan Alkitab bisa membukanya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan untuk kita. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita hendak merenungkan firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Nah, saudaraku, tentu keberadaan setiap komunitas, apapun bentuknya, agar menjadi semakin baik, supaya teratur dan tertata, tentunya mempunyai aturan atau tata caranya masing-masing yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Misalnya, perkumpulan atau komunitas ibu-ibu di kampung-kampung yang ada di tempat kita yang diberi sebutan dengan perkumpulan PKK pasti memiliki aturan yang sudah diketahui bahkan, dan juga berusaha untuk ditaati bersama-sama, yang kita kenal dengan sebutan Dasa Wisma. Ya, singkat ceritanya yang aturan untuk kehidupan rumah yang lebih baik itu ada 10 item. Nah, untuk menjadi pedoman tata cara mereka.
Bahkan dalam komunitas tertentu juga memiliki aturan-aturannya tersendiri, baik tertulis maupun lisan, yang semuanya itu diketahui bersama-sama dan dilaksanakan bersama-sama untuk kebaikan kelompok mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan komunitas atau persekutuan jemaat Tuhan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 ini berbicara tentang persekutuan jemaat mula-mula yang juga memiliki aturan, memiliki tata cara dalam kehidupannya. Hal-hal apa saja yang menjadi aturan atau tata cara dalam kehidupan jemaat Tuhan pada waktu itu? Bila kita perhatikan, Ibu, Bapak, Saudara, setidaknya ada hal-hal yang sudah saya catatkan di sini. Yang pertama, mereka yang percaya pada Tuhan Yesus memberi diri dibaptis. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan, hidup dalam persekutuan jemaat tersebut, memberi diri mereka dibaptis sebagai bentuk pengakuan mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka selalu rajin membaca firman Tuhan dan juga mencoba untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang mereka pelajari bersama-sama. Mereka tetap bersatu karena mereka menyadari dengan bersatu mereka akan tetap teguh dan menjadi kuat. Selanjutnya, apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Artinya setiap orang yang ada di dalam komunitas, di dalam anggota jemaat Tuhan mula-mula itu, mereka merasakan bahwa apa yang menjadi milik mereka juga orang lain berhak. Mereka saling tolong menolong, bantu membantu tanpa adanya paksaan. Namun mereka memiliki kesadaran itu karena ingin hidup berbagi, supaya tidak hanya merasakan bahagia atau enak sendiri, tapi juga merasakan kebahagiaan orang lain, juga kebahagiaan mereka. Kemudian juga mereka sehati. Ini juga hal yang penting. Jadi mereka memiliki satu hati, satu kehendak, satu tujuan, hidup dalam persekutuan yang lebih dan semakin baik lagi. Serta mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bukan berarti mereka tidak punya pekerjaan, tidak. Tetapi setelah mereka selesai melaksanakan tugas atau pekerjaannya sepanjang hari, mereka selalu meluangkan waktu untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Serta mereka juga memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergantian, anggota dalam anggota keluarga satu dengan yang lain. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah ditetapkan bersama dan dijalani secara sungguh-sungguh tersebut menjadi hal yang baik, berdampak positif, tidak hanya bagi kehidupan mereka sebagai umat Tuhan pada waktu itu, namun juga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat pada waktu itu, di mana keberadaan mereka juga semakin bertambah baik secara kuantitasnya, jumlah mereka juga semakin bertambah banyak, juga mereka semakin disukai oleh banyak orang. Nah, apa yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan pada saat ini, Bu, Bapak, Saudara? Marilah kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup pada saat ini juga harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan, aturan yang Tuhan berikan untuk kita melalui firman Tuhan, atau kalau kita juga sebagai anggota GKI dimanapun, kita selalu memiliki buku pegangan untuk
mengatur kehidupan yang lebih baik yang disebut dengan tager talak, tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Indonesia. Mari Ibu Bapak Saudara, kita laksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dengan sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih Tuhan bagi sesama, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan anggota keluarga kita atau saudara-saudara kita dalam persekutuan gereja. Niscaya, percayalah saudaraku, bahwa firman Tuhan yang kita laksanakan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2, secara khusus kalau kita baca ayat 47 tadi, mengingatkan kita, memberikan kita jaminan, memberikan kita kekuatan. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita dicintai, disukai oleh banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita menjadi semakin taat, menjadi semakin setia kepada kehendak Tuhan. Hidup dalam komunitas, dalam persekutuan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersama satukan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana cara kami hidup sebagai jemaat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi jemaat-Mu di gereja mula-mula pada waktu itu, yang sudah hidup dan ada ribuan tahun, yang juga menjadi contoh bagi kehidupan kami umat-Mu yang hidup pada era saat ini. Biarlah kami saling memperhatikan, kami saling membantu, terlebih dalam kesulitan menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya kami saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak hanya mendukung di dalam doa, tetapi apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami perbuat, akan kami lakukan, sehingga hidup kami boleh menjadi sarana kebaikan bagi sesama kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga petang, malam, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.